Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 8. Enggak apa-apa. Ini mukadimah. Ini kemarin udah pakai gini. Oh, enggak apa-apa, kita makna ini dengan mana cepat. Dipercepat ya. Biar nyampe ke munasahah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takdimatun, kata pengantar. Takdimatun, kata pengantar. Biqalami fadilatil ustadi, ditulis oleh fadilah al-ustad biqalami fadilatil ustadi, ditulis oleh fadilah al-ustad as-sayyid Alawi Abbasi al-Maliki. Udah ketemu kitabnya? Maksudnya halamannya udah ketemu, halaman 8. Jadi yang nggak bawa nanti juga akan dilihat pas mau ujian. Saya mau lihat maknanya ya. Biqalami fadilatil ustadi as-sayyid Alawi Abbas al-Maliki, ditulis oleh fadilah al-ustad as-sayyid Alawi Abbas al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi semua tulisan itu alangkah baiknya dimulai dengan bismillah. Semua perkara dimulai dengan bismillah. Biar apa? Biar berkah, Kak. Kullu amrin dhibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wa aqta wa ajdam. Setiap perkara yang bernilai baik, kalau enggak dimulai dengan bismillah, habislah keberkahannya. Terputus keberkahannya. Ada cerita di dalam bismillah sebenarnya ke dalam kitab Maudhu'ul-Jan itu. Cuma panjang sekali kalau kita ceritakan di sini. Alhamdulillah, ya adapun segala puji. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah atau bagi Allah. Artinya setiap pujian, orang tua muji kakak, wah kamu nak cantik banget. Atau kakak muji adiknya, Dude kamu ganteng banget. Saudaranya maksudnya. Sejatinya pujian-pujian itu akan kembali pada Allah. Karena yang buat cantik, buat ganteng itu adalah Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salawat serta salam ala Rasulillah, atas Rasulillah. Siapa Rasulillah itu? Siapa yang dimaksud dengan Rasulillah, utusannya Allah? Nabi Muhammad. Wassalatu, dan salawat wassalamu dan salam ala Rasulillah, atas utusannya Allah. Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan keluarganya Rasul. Wa alihi, dan keluarganya Rasul. Keluarganya Rasul itu ada dua, Kak. Keluarganya Rasul ada dua. Satu itu adalah keluarga bin nasab. Keluarga bin nasab seperti Fatimah, ya, seperti Hasan Hussein dan keturunan-keturunannya, itu adalah bin nasab. Ada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan nasab, tapi disebabkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ini juga termasuk kepada keluarga Nabi Muhammad, tapi bukan jalur nasab. Wa sahbihi, dan sahabatnya Rasul. Wa sahbihi, dan sahabatnya Rasul. Siapa saja sahabatnya Rasul? Sahabat Rasul ya pernah ketemu dengan Rasulullah walaupun sebentar. Siapapun yang pernah berjumpa dengan Rasul, kemudian dia mengakui Rasul sebagai utusannya Allah, maka dia termasuk sahabatnya Rasul. Wa ba'du, dan setelah alhamdulillah dan selawat. Wa ba'du, dan setelah alhamdulillah dan selawat. Jadi amma ba'du wa ba'du itu semuanya, Kak, sebenarnya mengatakan setelah alhamdulillah dan selawat yang saya baca tadi, itu intinya. Fa'lam, maka ketahuilah,
Fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhat talibu, wahai penuntut ilmu. Ayyuhat talibu, wahai penuntut ilmu. Kalau ada yang gak jelas junjung tangan ya, gak usah bersuara, biar gak ketahuan kalau ketinggalan sama temennya. Langsung begini aja, pennya begini aja, gak apa-apa. Wa'lam, maka ketahuilah, ayyuhat talibu, wahai penuntut ilmu. Al-mustafidu, yang mengambil manfaat. Al-mustafidu, yang mengambil manfaat. Artinya yang mengambil untuk ini, yang mengambil manfaat ilmu ini ya, ilmu faraid. Al-mustafidu, yang mengambil manfaat. Nawwarallahu qalbi, nawwarallahu, semoga Allah menerangi. Nawwarallahu, semoga Allah menerangi qalbi, hatiku, wa qalbaka, dan hatimu. Wazada, dan menambahkan siapa Allah. Wazada, dan menambahkan siapa Allah, atau menambah siapa Allah fi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbi, kecintaanku, wa hubbaka, dan kecintaanmu. Artinya semoga Allah menambahkan kecintaanku dan kecintaanmu ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tambahkan rasa cinta yang di dalam diriku dan dirimu ini, kata Syekh Al-Maliki, Syekh Abbas Al-Maliki, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna ilmal faraidhi, anna ilmal faraidhi, sesungguhnya atau bahwa ilmu faraid itu, anna ilmal faraidhi, bahwa ilmu faraid itu, ilmun jalilun, ialah ilmu yang agung. Ilmun jalilun, ialah ilmu yang agung. Kelewat ya. Gini kalau kelewat gak? Enggak usah malu-malu. Gini kalau kelewat, kecepatan. Anna ilmal faraidi, bahwa ilmu faraid itu ilmun jalilun, ialah ilmu yang agung. Wa kafahu, cukuplah. Wa kafahu, dah cukuplah baginya, cukuplah bagi ilmu faraid itu. Wa kafahu, dan cukuplah bagi ilmu faraid itu, syarafan, sebagai kemuliaan. Syarafan, sebagai kemuliaan. Wa fadlan, dan keutamaan. Wa fadlan, dan keutamaan. Wa manqabatan, dan keunggulan. Wa manqabatan, dan keunggulan. Wa fakhran, dan kebanggaan. Jadi ilmu faraid ini, dengan ilmu faraid kita bisa mulia kan? Karena luar biasa ilmu faraid ini. Dan cukup dengan ini kita bisa diberikan keutamaan. Wa kafahu, dan cukuplah baginya, bagi ilmu faraid, syarafan, sebagai kemuliaan. Syarafan, sebagai kemuliaan. Wa fadlan, dan keutamaan. Wa fadlan, dan keutamaan. Wa manqabatan, wa manqabatan, dan keunggulan. Wa manqabatan, dan keunggulan. Wa fakhran, dan kebanggaan. Wa fakhran, dan kebanggaan. Sudah? Anallaha tabaraka wa ta'ala. Saya ingin tanya, kalian tahu nggak manfaatnya belajar ini? Kalian tahu nggak istimbat ngambil hukumnya ini dari mana? Manfaat kalian belajar ini tahu nggak? Nggak tahu. Belajar tapi nggak tahu. Nah, karena nggak tahu kita lanjutkan. Ini kita sekarang lagi belajar. Ya gimana kita bisa senang belajar, tapi ternyata tidak tahu manfaat ketika saya menguasai ilmu ini apa sih? Ya. Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah Ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah Ta'ala
Anallah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah Ta'ala lam yakil, tidak menyerahkan. Siapa Allah? Lam yakil, tidak menyerahkan. Siapa Allah? Kismata magharisina, pembagian warisan kita. Kismata magharisina, pembagian warisan kita. Kismata mawarisina, mawarisina, pembagian warisan kita. Ila ahadin, kepada siapapun. Ila ahadin, kepada siapapun. Siwahu, selain Allah. Siwahu, selain Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyerahkan pembagian warisan manusia itu kepada siapapun. Terus gimana kita bisa tahu itu warisan kalau dia dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian? Walakinnahu, akan tetapi, walakinnahu, akan tetapi, iya, walakinnahu, akan tetapi, tawalla kismataha, tawalla, Allah membagikan, tawalla kismataha, Allah membagikan bagian mawaris, bagian mawaris atau kismata mawaris. Di depan kan ada kan? Lam yakil kismata mawaris. Walakin akan tapi Allah Ta'ala membagi. Siapa Allah? Kismata, terhadap pembagian mawaris, pembagian mawaris. Binafsiya, dengan dirinya Allah, dengan zatnya Allah. Binafsiya, dengan zatnya Allah. Jadi bahwa Allah Ta'ala ini tidak menyerahkan pembagian waris itu kepada siapapun selain Allah Subhanahu. Tetapi memang Allah ini sendiri yang membagikan dengan adatnya sendirinya Allah. Dari mana kita tahu? Faqala ta'ala, faqala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala? Faqala ta'ala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala. Ini remote apa ya? Kok punya ada remote-nya? Oh, TV ya? Buat apa ya? Ya? Oh, bisa? Oh, pakai ini ya? Pakai apa? Oh, pakai ini juga? Karena nggak ada ininya ya? Nggak ada apa? Fokusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Yusikumullahu, yusikum, mewasiatkan, kum, kepada kalian. Yusikum, mewasiatkan, kum, kepada kalian. Allahu, siapa Allah? Jadi Allah mewasiatkan kepada kalian. Allah mewasiatkan kepada kalian apa? Fi aulad, di dalam apa? Fi auladikum, di dalam pembagian anak-anakmu. Fi auladikum, di dalam pembagian anak-anakmu. Fi auladikum, di dalam pembagian anak-anakmu. Lidzakari, yaitu bagi laki-laki. Lidzakari, yaitu bagi anak laki-laki. Mislu haddil unsain, adapun seumpama bagian dua anak perempuan. Mislu haddil unsayain, adapun seumpama bagian dua anak perempuan. Allah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Fi auladikum,
lidzakari mislu haddil unsain, bagian seorang anak laki-laki mislu haddil unsain sama dengan bagian dua anak perempuan. Jadi kalau kalian punya anak 3 kan, anak laki-laki 1, anak perempuan 2, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bagian 1 anak laki-laki itu sama dengan bagian anak 2 perempuan. Contohnya seumpamanya 4 punya 4, bagian anak perempuan seumpamanya 1, berarti kan 2 anak perempuan. Bagian anak perempuan ya, ada, kita punya anak 3, 1 laki-laki 2 perempuan, 1 LK. Kemudian laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian kita punya 4 tanah seumpamanya. Punya tanah 4 seumpamanya. Punya 4 lah, barang 4 gitu ya. Bagiannya adalah kalau perempuan, kita tahu dalam Al-Quran tadi 2 bagian 2 perempuan sama dengan bagian 1 laki-laki. Seumpamanya perempuan 1, perempuan 2 punya 1 seumpamanya. Berarti ini jadi 2. Nah 2 dari miliknya 2 perempuan itu kayak punyanya 1 perempuan. Jadi kalau kalian punya 4, 2-nya punya 2 itu milik 2 perempuan, 2-nya lagi milik laki-laki, 1 laki-laki. Kenapa? Karena pembagian 2 perempuan itu sama dengan pembagiannya 1 laki-laki. Bisa dipahami? 2 banding 1. 2 banding 1. Jadi perempuan itu dapat 1, laki-laki dapat 2. Kenapa? Inilah kemuliaan Allah, keadilannya Allah. Kalau laki-laki itu kan harus nanggung anak, harus nanggung istri, makanya diberikan kelebihan. Kalau istri, kalau perempuan itu kan ditanggung oleh suami. Kenapa perempuan itu harus kerja? Sebenarnya karena bukan tidak cukup makan ya. Karena keinginan yang melebihi, karena keinginan yang melebihi daripada kebutuhan. Dia belum mampu beli motor. Akhirnya harus kerja dua-duanya. Dia belum mampu beli mobil, dia beli mobil. Mampunya beli mobil Avanza, dia beli Alphard. Sehingga perempuan itu juga kerja. Kalau sebenarnya dia sesuai dengan kebutuhan, dia mampunya hanya makan ikan teri, makan berdua ikan teri ya cukup. Atau kalau dia memiliki kemampuan hanya makan nasi putih tidak pakai lauk, ya cukup. Mungkin laki-lakinya saja yang bekerja. Tapi kan beda sekarang itu kan, kalau tetangga pakai emas kita mau pakai emas juga. Tetangga sudah beli pagar ini kita mau ganti pagar juga. Kelebihan hawa nafsu yang seperti itu yang kemudian potensi kita untuk menyisihkan waktu untuk mencari uang yang lebih banyak lagi. Sehingga tidak cukup laki-laki yang bekerja, perempuan juga ikut bekerja. Seandainya hanya dicukupkan dengan apa yang kita butuhkan saja, makan, untuk ibadah, sebenarnya nggak sampai kita terlilit utang, nggak sampai kita harus istri kerja dan seperti apa. Cuma karena kita memang sebagai orang tua itu memang sekarang berbeda kan. Ketika anaknya dilihat berbeda dengan yang lain makan sate, anak kita nggak makan sate, kadang orang tua itu ngelus dada memang. Sehingga dengan susah payah orang tua itu harus banting tulang, bukan hanya banting daging, tapi ke tulang-tulangnya dibanting banting. Ini. Jadi kan intinya begini, intinya laki-laki itu tidak ada yang akan menafkahi. Tapi kalau perempuan ada yang menafkah, sehingga pembagiannya itu lebih kecil. Pak Ustadz, kenapa sih kayak kita sebagai perempuan itu diberikan bagian lebih kecil terus? Tidak kan. Memang kalian itu oleh Allah itu dimuliakan dari awal.
Sehebat apapun laki-laki, surganya tetap ada di bawah perempuan. Artinya itu kemuliaan perempuan. Dan pembagian seperti ini memang sebenarnya kalau perempuan itu ada yang menanggung nafkahnya. Tapi kalau laki-laki setelah menikah nafkahnya lepas daripada orang tuanya. Ayo lanjut. Walillahi darul hasani. Walillahi darul hasani ibni Utsmana. Walillahi darul hasani, dan sungguh indah ucapan Al-Hasan. Walillahi darul hasani, dan sungguh indah ucapan Al-Hasan bin Utsmana, putra laki-lakinya Utsman. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada Al-Hasan. Rahimahu, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Hasan. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Al-Hasan. Atau rahimah, semoga memberikan rahmat kepada Al-Hasan. Allah siapa? Allah itu kalau dalam susunan katanya. Kalau susunan lengkap apa langsung mau ditulis rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Al-Hasan. Kalau ngikutin makna nahwu, rahimahu, semoga Allah memberikan rahimahu, semoga memberikan rahmatmu kepada Al-Hasan. Allahu siapa? Allah. Allahu siapa? Allah. Haitsu yaqulu, ketika berkata siapa Al-Hasan? Haitsu yaqulu, seketika berkata atau sekiranya berkata siapa Al-Hasan. Apa yang dikatakan? Ilmul faraid ilmun la nadhira lahu, yakfika an qad tawalla kismahullahu. Jadi ilmul faraid ilmun la nadhira lahu, yakfika an qad tawalla kismahullahu. Wa bayyanal hadda tibyana liwarisihi, faqala subhanahu yusikumullahu. Wa fil kalalati fudyallahi munzalatun, fabana tasrifu ma'afta bihillahu. Ilmul faraidi, ilmu faraid. Ilmul faraidi, ilmul faraid. Lagunya kalian lagu sendirilah. Mau maju tak gentar boleh. Mau balonku ada 5, balonku ada 5. Ilmul faraidi ilmun la nadhira lahu. Hai monggo. Ilmul faraidi, ilmul faraid, ilmun ialah ilmul faraidi. Ilmu faraid, ilmun ialah ilmu. Ilmun ialah ilmu. La nadhira, yang tidak ada tandingan lahu bagi ilmu faraid. La nadhira, yang tidak ada tandingan lahu bagi ilmu faraid. Yakfika, yakfi, cukuplahkah bagimu? Yakfi, cukuplah, cukup. Yakfi, cukuplah bagimu. An, bahwa. Qad tawalla, sungguh tawalla, telah membagi siapa Allah. Tawalla, telah membagi siapa Allah kismau, terhadap ini ada failnya ada di belakang ya. Yakfika, cukuplah bagimu an qad tawalla, an bahwa qad tawalla, sungguh telah membagi kismau, terhadap pembagiannya ilmu faraid.
Kismahu terhadap pembagian ilmu faraid Allahu siapa Allah. Jadi bahasa kerennya, cukuplah bagimu bahwa Allah sendirilah yang membaginya. Ilmu faraid ilmun la nadhiralah. Ilmu faraid adalah ilmu yang tiada tandingannya. Yakfika angkot tawalla kismahullahu. Cukuplah bagimu bahwa Allah sendirilah yang membaginya. Jadi kalau ada nih, kalian pintar ilmu faraid, satunya pintar ilmu belaghah, satunya ilmu tafsir, tinggal bilang ilmul faraidi ilmun la nadhira lahu. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang tiada tandingannya. Yakfika angkot tawalla kismahullah. Cukuplah bagimu bahwa Allah sendirilah yang membaginya. Keutamaan ilmu faraid ini, pembagiannya Allah langsung yang ngasih pembagian. Di mana? Ada di dalam Al-Qur'an. Wa bayyana al-haqqa tibyanan liwarisihi. Wa bayyana dan menjelaskan siapa Allah. Wabayana dan menjelaskan siapa Allah. Al-hadda pada pembagian. Al-hadda pada pembagian, tibyanan dengan penjelasan. Tibyanan dengan pembagian. Liwarisihi bagi ahli warisnya. Liwarisi bagi ahli warisnya. Udah selesai nih? Belum kan? Saya lihat sana. Oh, udah bel belum kan? Belum. Siapa tahu ditambahin. Faqala subhanahu. Faqala maka berfirman siapa Allah subhanahu, maha suci Allah, maha suci Allah. Enggak, bercanda ya. Enggak mungkin anak-anak sini menambahkan jam. Nanti juga ada belnya ya. Semoga ustazanya lupa mencari bel. Ya, matematis ya. Faqala maka berfirman subhanahu siapa Allah. Maka Allah berfirman subhanahu maha suci Allah. Apa firman Allah? Yusikumullahu, yusikum, mewasiatkan kum kepada kalian. Allah siapa? Allah. Yusikum mewasiatkan kum kepada kalian. Allah siapa? Allah. Artinya Allah mewasiatkan kepada kalian. Wa fil kalalati, dan dalam perkara kalalah. Wa fil kalalati, dan dalam perkara kalalah. Futyallahi fatwa Allah. Futyallahi fatwa Allah. Munzalatun diturunkan. Munzalatun diturunkan. Fabana maka nyatalah. Fabana maka nyata atau maka jelas. Fabana maka nyata atau maka jelas. Tasyrifuma apa kemuliaan sesuatu. Oh, tasrifu. Tasrifu ma apa kemuliaan sesuatu. Tasrifu ma apa kemuliaan sesuatu. Afta yang telah memfatwakan. Afta yang telah memfatwakan. Kelewat. Wafil kalalati, dan di dalam perkara kelalah. Wafil kalalati, dalam perkara kalala. Futyallahi fatwa Allah. Futyallahi fatwa Allah. Munzalatun diturunkan. Munzalatun diturunkan. Fabana maka jelas atau maka nyata. Fabana jelas sama nyata sama kan? Fabana maka jelas atau nyata. Tasrifu ma apa kemuliaan sesuatu. Tasrifu ma apa kemuliaan sesuatu. Afta yang telah memfatwakan. Afta yang telah memfatwakan bihi dengan ma sesuatu tadi. Bihi dengan ma. Bihi dengan ma. Allahu siapa Allah. Allahu siapa Allah. Jadi kalau kalian paham betul kitab ini,
kalian akan menjadi manusia yang mulia. Tahukah kalian bahwa ilmu ini tiada tandingannya? Ilmu nahu kalah dengan ilmu ini, kata pengarang kitab ini nanti. Kata Syekh Al-Imam As-Sayyid Alawi Al-Abbas Al-Maliki. Tiada tandingannya. Kenapa? Karena yang membagikan langsung ini Allah, bukan ulama. Ini dapat 1/3, ini dapat 1/4, ini dapat 1/6. Semuanya Allah. Ini dapat 2/3, ini Allah. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang tidak tandingannya. Dan sudah jelas sekali di dalam Al-Quran Allah berfirman yusikumullah. Dan di dalam perkara kalalah Allah juga turunkan ayat itu. Maka jelaslah fatwa kemuliaan bahwa kitab ini adalah kitab yang Cuma Kak, kita akan tahu bahwa ini yang akan duluan, yang dihilangkan duluan, ilmu faraid ini yang akan dicabut duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian cepat pelajari sebelum ilmu ini dicabut, sebelum ilmu hilang keberkahannya. Kalian pelajari dan potensi menjadi orang besar di lingkungannya disebabkan berkah dari kitab ini. Cukup ya? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.